Kalau tambal gigi di dokter spesialis orto kan pasti mahal. Bisa nggak sih kalau pakai BPJS aja? Hai guys, welcome back with Nadine. Hari ini kita bakal ke dokter gigi lagi. Yeay, siapa yang udah kangen video aku ke dokter gigi. Tapi kali ini aku bukan mau kontrol behel ke dokter spesialis orto aku yang biasanya. Hari ini aku mau ke puskesmas. Nggak puskesmas sih, klinik ya. Klinik yang bisa buat BPJS. Kenapa? Karena gigi aku bolong. Jadi gigi aku udah bolong. Sebelumnya aku udah coba tanya ke dokter gigi aku yang dokter spesialis orto, pas lagi kontrol behel itu bisa nggak sih ditambal, karena ya bolong kan, bolong emang harus ditambal ya. Terus katanya bisa, cuma harganya mahal. Kalau nggak salah tuh 500.000 buat satu gigi, dan tuh kayak mahal sekali. Duit aku udah habis untuk kontrol behel dan per mini screw-an ini, jadi kita harus cari alternatif yang lebih murah ya. Apalagi ini kan cuma tambal gigi doang, yang nggak harus di dokter spesialis, di dokter gigi umum pun juga bisa. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter gigi umum di klinik yang di Vaskes 1 BPJS aku, karena aku rajin membayar BPJS. Mari kita gunakan fasilitas yang sudah kita bayar ini. Gimana sih caranya, dan emang bisa di cover BPJS buat tambal gigi, apalagi pas kita lagi pasang behel kayak gini. Tonton terus karena aku bakal kasih tahu semuanya secara detail dan gimana caranya biar kalian bisa di cover BPJS. Yang pertama, pastiin kalian udah daftar BPJS, udah terdaftar. Dan kalau aku udah terdaftar dari lama, aku udah pernah pakai buat berobat juga. Jadi catatan BPJS aku udah lengkap semuanya. Dan kalian tinggal cari tahu aja Vaskes 1 kalian di mana. Nah, dan cari tahu juga di Vaskes 1 kalian itu ada dokter gigi umum atau enggak. Kebetulan di Vaskes 1 aku ada dokter giginya, jadi tinggal datang aja. Kalau misalnya kalian baru pertama kali datang ke Vaskes 1 kalian itu, kalian tanya-tanya aja dulu. Biasanya bakal ditanya data diri dan kartu BPJS-nya. Jangan lupa dibawa kartu BPJS-nya. Dan juga kalian bisa download dulu aplikasi namanya Mobile CKN, itu aplikasi buat BPJS. Sebenarnya kalian bisa daftar di Vaskes 1 kalian tuh lewat aplikasi, tapi kalian datang langsung ke Vaskes 1-nya juga bisa. Tinggal tanya aja, ada nggak praktek si dokter giginya hari itu. Karena kebetulan mata aku lagi bengkak, jadi aku daftar 2 dokter waktu hari itu, dan itu nggak apa-apa. Jadi aku daftar buat ke dokter umum, buat minta obat buat mata ini, mata aku bengkak. Dan juga daftar ke dokter gigi buat ini, benerin si bolongnya. Ini aku mau liatin dulu bolongnya gigi aku. Jadi gigi aku bolong kayak gini, ada titik hitamnya. Sebenarnya titik hitam bolongnya tuh nggak gede, kayak kelihatan aja hitam terus ada cuil dikit gitu, kayak titik. Ya bolong aja, gigi kecil gitu. Tapi ternyata pas udah nyampe di dokter giginya, pas dicek, terus dibor kan. Kalau misalnya kalian mau tambal tuh kan dibor gitu. Terus itu ternyata di dalamnya tuh udah kayak bolongnya gede gitu loh. Maksudnya nggak bolong gede, cuma itemnya tuh udah menyebar gitu. Jadi kayak di drillnya agak gede. Jadi kalau misalnya kalian bolong, udah kelihatan titik kecil hitam itu, kalian cepet-cepet harusnya ditambal sebelum jadi gede, makin gede. Karena kalau di atasnya udah kelihatan kecil, itu belum tentu di dalamnya tuh kecil doang. Jadi bisa aja kayak di dalamnya gede, cuma kelihatan dari luar cuma kecil. Terus ternyata gigi aku juga, aku baru tahu kalau bolongnya itu, jadi ini kan gigi, terus ini kan bolongnya titik hitam itu kan. Terus ini kan gigi, misalnya ini gigi, terus nyambung gigi gitu ya. Terus gigi di bagian sini tuh ada bolong juga, jadi kayak di pinggirannya bolong, di atasnya bolong gitu. Jadi ya, dan itu aku baru tahu begitu diperiksa di dokternya gitu, diliatin di kaca kayak, oh iya ada titik bolong juga. Jadi akhirnya ditambalnya bagian sini sama di sininya juga. Terus yang aku agak kaget, aku agak amazed ya, itu di klinik aku dokternya baik banget, kayak aku hoki sih, menurut aku hoki, karena aku dapat dokter yang baik banget dan masih muda gitu. Jadi kayak ngerjainnya tuh teliti. Terus dia sampai kayak pas bagian nambalnya itu, kan kalau nambal tuh dia ternyata tuh kayak paste gitu, pasta or something, kayak bentuknya kayak tube, terus ada ya dikeluarin gitu lah buat tambalannya gitu. Dan itu ternyata ada warna-warnanya, aku baru tahu. Dan dia tuh sampai kayak, coba dicek dulu ini udah oke nggak, soalnya warnanya pokoknya kayak dicariin gitu yang warnanya paling sesuai buat samain kayak gigi aku. Dan ini aku mau ngasih lihat si gigi aku yang udah ditambal. Kelihatan kayak bener-bener nggak bolong, kayak kelihatan bagus aja dan nggak kelihatan kayak tambalan, kayak bagus lagi gitu loh giginya, karena dia emang milihin si tambalan aku sesuai sama warna gigi asli aku. Dan aku miss, kayak aku baru tahu bahwa tambalan tuh bisa kayak gitu. Dan ada kata-kata dia yang bilang kayak gini, ini udah maksimal sih yang paling mirip sama gigi, warna gigi aku. Soalnya kalau di BPJS nih warnanya nggak lengkap, jadi ini udah maksimal. So aku kayak mikir, oh jadi selama ini bisa disamain warnanya sesuai warna gigi. Aku baru tahu gitu loh, karena aku terakhir nambal gigi tuh kayaknya waktu aku, ya udah lebih dari 10 tahun lalu lah ya. Dan kayak waktu kecil tuh kayak aku kalau misalnya habis gigi bolong, terus habis tuh ditambal, itu tuh kayak
kelihatan banget itu tambalan gitu loh. Warnanya biasanya lebih muda banget dibanding warna gigi asli gitu. Jadi kayak yang putih krem kuning pucet gitu, dan jadi kelihatan lah itu tambalan. Tapi ini tuh enggak, aku kelihatan kayak oke banget gitu, dan disentuh pakai lidah juga nggak apa-apa sih. Ya gitu deh, makanya aku agak amazed karena dokternya juga telaten, padahal ini BPJS loh ya. Dan aku juga sempat tanya, jadi ini kalau misalnya tambalan gigi ini gratis di cover BPJS apa enggak. Jadi ini gratis ya. Aku ke dokter itu buat tambal gigi, aku btw cuma tambal 1 gigi. Aku tuh kadang suka ngerasa yang kiri juga sakit, yang kanan tuh emang kadang sakit, tapi sekarang lagi nggak sakit. Jadi oh ya, kalian jangan ke dokter gigi buat tambah kalau misalnya gigi kalian lagi sakit, karena itu nggak boleh. Jadi biasanya kalau misalnya kalian giginya lagi sakit, itu nanti bakal dikasih obat dulu, terus suruh pulang. Nanti kalau udah nggak sakit baru boleh tindakan. Biasanya sih kayak gitu yang aku tahu. Tapi kan aku emang nggak sakit, jadi bisa langsung dilakuin, dan aku langsung tambalannya yang permanen, bukan tambalan sementara gitu. Jadi ini udah permanen. Terus aku tuh kadang suka ngerasa sakit di sini, sama kadang juga sini pernah sakit gitu. Cuma aku nggak tahu kayak bolongnya di mana, karena yang di sini tuh nggak ada kelihatan titik bolong yang se-obvious yang di sini. Tapi ternyata setelah dicek sama dokternya kemarin, yang kiri tuh aman, nggak ada bolong. Jadi gigi aku semua tuh aman, cuma bolong 1 aja. Makanya cuma ditambal 1. Jadi si tambahan ini bisa di cover BPJS karena katanya sesuai indikasi. Indikasinya adalah ya bolong karena kuman, jadi bisa di cover. Terus aku tanya, kalau misalnya scaling bisa nggak di cover BPJS juga di sini? Ternyata scaling tuh nggak bisa, karena scaling itu kayaknya bukan kayak penyakit gitu loh. Jadi nggak yang perlu di cover sama BPJS. Kecuali kalau misalnya bolong itu kan karena kuman, jadi itu bikin penyakit, boleh di cover. Kalau misalnya yang scaling itu enggak. Kalau di dokter yang aku datengin itu, aku tanya harganya, katanya lagi promo sekarang cuma 250.000 buat 2 rahang. Sedangkan 1 rahang itu tadinya kalau nggak promo itu 200.000, jadi total 400.000 kalau buat scaling. Jadi intinya nggak di cover BPJS lah ya. Terus apalagi yang nggak di cover BPJS buat masalah pergigian, itu kalau misalnya kalian tabrakan terus giginya patah gitu, cuil, itu juga nggak di cover. Karena nggak tahu, karena kecelakaan, nggak tahu deh. Pokoknya yang di cover itu kalau misalnya kalian tambah gigi karena bolong kuman tadi. So here's the result. Pokoknya gigi aku udah bagus banget, udah oke ya, kayak ya baiklah. Oh ya BTW, pas aku kan abis ditambal itu disuruh kayak gigit-gigit yang kayak kertas yang bisa berwarna itu. Terus digigit gitu kan, ditanya kayak ini gimana, apakah ada yang ganjel apa enggak. Terus pas digigit tuh dokternya bilang kayak, oh malah gigi aslinya yang berwarna jadinya, karena kayak gesekannya tuh kenanya gigi aslinya, bukan yang tambahan. Kan tambahan di tengah, gigi aslinya kan di pinggir 4 gini kan kalau gigi geraham gitu. Jadinya karena gitu akhirnya kayak dirapihin, dikikis dikit gitu bagian atasnya. Jadinya aku ngerasa sih kayak gigi atas bawah yang kanan ini nggak terlalu ngena kayak sebelumnya sih. Aku jadi nggak tahu apakah di drill itu is it a right thing apa wrong thing. Kayak kan aku lagi pakai behel ya, jadi aku mikirnya kayak apakah emang lagi kena itu karena disengaja sama dokter gigi aku yang ortodontis, yang karena ya behelnya menyesuaikan, atau emang dia ganjel karena katanya si dokternya yang dokter gigi umum aku yang nambal ini bilang, oh mungkin ini agak bleber pas lagi ngenambal tadi, jadinya dikikis aja gitu. Ini aku nggak tahu yang mana yang bener, tapi ya udah aku terima aja. Nanti bakal aku tanyain lagi kalau misalnya aku ke dokter orto aku, spesialis orto aku, pas aku lagi kontrol behel aja. Dan BTW aku kan udah lama gak kontrol behel ya, seharusnya aku kontrol behel itu Desember sebelum tahun baru, tapi sekarang udah Januari. Aku baru bisa kontrol itu pertengahan Januari, atau ya sekitar 2-3 minggu lagi. Sedangkan di akhir Desember terjadi sesuatu yang sangat dar-der-dor pertama kalinya aku rasakan ini, yaitu bracket aku lepas. Dan bracket mana yang lepas? Bracket aku yang lepas adalah bracket yang ada di geraham terakhir ini. Nah, kayak kalian lihat kan ada gigi yang bolong, bukan bolong, hilang, giginya nggak ada. Terus belakangnya ada gigi yang cuma tinggal 1. Geraham itu dia ada di belakang sini, dan itu bracketnya lepas, padahal dia tuh kayak menopang cukup berat ya, karena kan depannya nggak ada, jadi kayak dia tumpuan gitu. Makanya yang di bagian terakhir itu udah nggak ada giginya, kayak bukan nggak ada giginya, sorry, nggak ada bracketnya. Kayak aku jadi bingung banget, apalagi tuh kayak sesuatu yang konyol gitu loh pas terjadinya. Dia tuh biasanya orang kalau misalnya lepas bracket tuh kalau apa sih? Kalau bandel, kalau makan yang keras, kalau misalnya makan permen karet, makan gigit apel yang keras gitu ya, terus lepas, oke lah gitu, kayak kesalahan diri sendiri. Kalian tahu aku kenapa salahnya? Aku kenapa bisa lepas begini? Karena aku sikat gigi. Bayangin sikat gigi bisa bikin bracket lepas. Aku nggak tahu what's wrong, kenapa bisa tiba-tiba lepas. Apakah ya lagi masanya aja lepas? Karena aku seumur-umur aku memakai behel ini nggak pernah
bracket aku lepas yang kayak gitu. Gak pernah bracket aku yang lepas kayak orang-orang yang gigit apa terus lepas gitu karena bandel. Aku gak pernah, aku cuma sebelum yang ini aku pernah lepas bracket sekali tuh pun kayak lepasnya pas lagi di dokter giginya, pas di ortodontis lagi di kontrol behel terus lepas, ya udah dipasang lagi gitu. Gak pernah yang lepas banget. Kayak ini tiba-tiba aku kayak kesikat gigi kayak apaan nih gitu. Ternyata ya udah lepas. Dan aku sih menduganya kenapa bisa lepas itu karena aku pas sikat gigi tuh, kan tahu kan kalau misalnya sikat gigi buat yang pakai behel itu sikat giginya harus yang bagian bulunya terus bagian tengahnya tuh ada bolongnya. Nah aku tuh lagi pakai sikat gigi yang nggak gitu, jadi tengahnya tuh nggak ada bolongnya, jadi sikat giginya rata kayak sikat gigi orang normal gitu loh. Aku sikat gigi dengan biasa aja gitu, jadi nggak tahu apakah itu ngaruh apa enggak ya, karena aku taunya sikat gigi yang bolong itu biar bisa membersihkan bagian atas, bagian depan, bagian bawah, ya gitulah, biar bisa menjangkau semua gitu, bukan karena takut mendorong behel bracketnya, tapi ternyata itu bisa terjadi guys. Jadi aku nggak tahu apakah itu memang karena lemnya udah longgar aja atau karena apa, aku nggak tahu. Jadi buat kalian jaga-jaga aja, selalu pakai sikat gigi yang bagian tengahnya tuh bolong, jadi kalian gak bakal terjadi seperti aku. Oh ya, jadi gitu aja. Pokoknya intinya kalau misalnya gigi kalian bolong, coba aja ke BPJS, nggak usah tambal gigi di dokter ortodontis kalian yang ngurusin behel kalian, karena itu pasti mahal. Tapi kan coba tanya dulu ya, boleh nggak kalau sama si dokter ortodontis kalian itu apakah mempengaruhi kah ke perawatan aku. Kebetulan aku pas kemarin tuh tanya, dok kalau misalnya aku tambal di luar boleh nggak? Katanya boleh, nggak masalah. Jadi aku tambal di luar. Jadi ya intinya sih prosesnya tuh gampang kalau kalian pakai BPJS buat tambal gigi. Cuma biasanya mungkin bakal ngantri atau enggak, itu tergantung di vaskes kalian itu rame apa enggak. Kebetulan aku kemarin nggak rame, jadi aku langsung aja. So segitu aja, semoga membantu. Dan buat kalian yang belum punya BPJS, coba bayar BPJS dan daftar BPJS, karena itu benar-benar ngebantu banget. Apalagi kalau misalnya kalian lagi sakit atau lagi, ya kayak aku nih ke dokter gigi, aku tadinya nggak pernah sekalipun aku dokter gigi pakai BPJS, tapi ternyata sangat berguna. Buat kalian yang lagi nungguin video kontrol behel aku, kalian bisa nonton di sini, ini kontrol behel aku yang terakhir. Dan kalau misalnya kalian lagi pakai behel dan kalian baru gitu ya pakai behel, kalian coba tonton video-video aku di playlist sini, playlist versus junior aku, karena semua permasalahan behel kalian kemungkinan besar ada jawaban di situ, karena aku udah bahas banyak banget permasalahan aku pas pakai behel di playlist ini. Jangan lupa subscribe biar aku makin semangat buat bikin video berikutnya. And that's all for today. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.